Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sejarah Islam mungkin kita pernah mendengar kisah-kisah peperangan Badar dan perang Uhud yang disebutkan oleh para ahli sejarah sebagai perang-perang besar di dalam Islam. Kaum muslimin, setelah kekalahan kafir Quraisy pada perang Badar di tahun 2 Hijriah, yang ketika itu menewaskan Abu Jahal, Umar bin Hisham sebagai tokoh Quraisy terbesar ketika itu setelah Abu Sufyan bin Harb. Di tahun ketiga Nabi mendengar ada berita yang disampaikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy sedang mempersiapkan diri untuk membalas kekalahan mereka pada perang Badar. Setelah mendengar itu, Nabi kita yang mulia mengumpulkan semua para sahabatnya, mengajak mereka bermusyawarah apa yang harus kita lakukan. Karena pekan depan orang-orang Quraisy akan melakukan penyerangan kepada kaum muslimin di Madinah. Para sahabat ketika itu ada yang mengatakan atau yang memberikan pendapat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sebaiknya kita menjemput kedatangan mereka di luar Madinah. Kita berperang dengan mereka di luar Madinah." Nabi sendiri ketika itu berpendapat kalau perang itu sebaiknya dilakukan di kota Madinah sendiri. Namun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui apa yang menjadi pendapat kebanyakan para sahabat. Dia pun pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk menyambut amalan jihad fisabilillah ini. Kemudian ternyata ada beberapa orang sahabat yang menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka berpikir ada rasa keberatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas pendapat dari para sahabat untuk berperang di luar kota Madinah. Akhirnya mereka mengatakan kepada Nabi, meminta Nabi rujuk, meminta Nabi untuk kembali kepada pendapatnya berperang di kota Madinah. Nabi kita yang mulia mengatakan, pantang bagi seorang Nabi bila telah memutuskan sesuatu, dia harus surut ke belakang.
Maka kaum muslimin, ketika itu terkumpullah 1.000 orang yang akan ikut serta di dalam perang Uhud itu. Sementara orang kafir ketika itu menuju Madinah dengan 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dan Khalid bin Walid, yang didukung oleh pasukan dari suku Gotofan, suku yang sangat terkenal, yang memiliki keterampilan pedang perang dan memiliki keterampilan membuat senjata-senjata untuk perang. Mulailah bergerak kaum muslimin. Di tengah jalan ada seorang Abdullah, seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay, yang menggembosi pasukan Nabi. Akhirnya 300 orang di antara mereka harus pulang karena syubhat yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay, seorang munafik. Tinggallah sekitar 700 orang dari pasukan Nabi yang menjemput kedatangan kafir Quraisy. Kaum muslimin, kalau saya mencoba memberikan sebuah ilustrasi kepada Anda, bagi Anda yang pernah umroh atau haji, jika seandainya kita membayangkan di depan saya itu adalah Jabal Uhud atau Gunung Uhud, dan saya berdiri di Jabal Rumah, di Bukit Pemanah, maka ketika itu kaum muslimin keluar dari sisi kanan kaki bukit Jabal Uhud. Ini Jabal Uhud, muslimin itu keluar dari sisi kanan saya. Dari kaki bukit Uhud di sebelah kanan saya. Dengan menerobos sebuah kebun kurma yang sangat luas. Ada seorang sahabat melaporkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sungguh fulan, pemilik kebun kurma itu tidak memberi izin kita untuk melintasi kebunnya." Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh dia itu adalah seorang munafik yang buta mata dan buta hatinya. Maka Nabi pun memerintahkan para sahabat itu untuk menerobos kebun kurma yang dimiliki si munafik itu. Ketika pasukan Nabi keluar, mereka langsung melihat pasukan besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Kaum muslimin, ketika itu Nabi kita yang mulia membagi pasukan itu menjadi 2. 50 orang di antaranya. Dari sana Nabi masuk ke tengah antara Jabal Uhud dan Jabal Rumah. 50 orang di antaranya yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair diminta oleh Nabi untuk menjadi pasukan pemanah dan naik ke Jabal Rumah, ke Bukit Pemanah. Sementara ada 650 yang lainnya itu disiagakan Nabi di sebelah kiri saya atau di sebelah Jabal Rumah. Karena pasukan kafir ketika itu juga terbagi 2. Satu yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan yang kedua dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dia memimpin pasukan berkuda. Kaum muslimin, sebelum peperangan ada satu pesan besar Nabi kepada para sahabat yang dia tugaskan di Bukit Pemanah. Nabi berpesan, apapun yang terjadi dalam peperangan ini, kalian tidak boleh turun dari bukit sampai ada perintah dariku. Maka terjadilah peperangan besar. Pasukan Nabi berhadapan dengan pasukan Abu Sufyan bin Harb. Pasukan pemanah yang berada di Bukit Pemanah itu menghujani pasukan kafir dengan panah-panah mereka. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Sehingga pasukan kafir ketika itu terdesak ke belakang.
dan mereka berlari meninggalkan ghanimah yang banyak. Kaum muslimin, Bukit Pemanah ketika itu diposisikan Nabi 50 orang sahabat, 40 diantaranya mereka karena melihat ghanimah yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy, mereka turun dari Jabal Rumah, dari Bukit Pemanah untuk berebut ghanimah yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy itu. Ketika mereka berebut ghanimah, Khalid bin Walid ketika itu, semasa ini dia belum masuk ke dalam agama Islam, sama seperti Abu Sufyan bin Harb yang masuk Islam ketika Fatu Mekah, ketika Nabi menaklukkan kota Mekah. Dia melihat peluang ini sebagai sebuah peluang besar untuk mengalahkan pasukan kaum muslimin dari arah belakang. Dia bermanuver. Bagi Anda yang pernah berangkat umroh, umpamanya pernah datang ke Jabal Uhud, kita mungkin pernah melihat ada parit besar di sebelah kanan ini. Itu adalah sebuah monumen yang sengaja memang dibuat oleh pemerintah untuk menunjukkan bekas atau menunjukkan kisah kepada kita. Dari situlah Khalid bin Walid bermanuver dan akhirnya dari depan ini naik ke Jabal Rumah dan menghancurkan pertahanan kaum muslimin yang tersisa 10 orang di Jabal Rumah itu dan menghantam pasukan yang lainnya. Setelah kekalahan muslimin di Jabal Rumah, dia pun turun kemudian menyerang kaum muslimin yang ketika itu sedang berposisi di tengah. Ini pasukan kafir, ini muslimin. Khalid bin Walid datang dari sini. Disinilah diberitakan Nabi ketika itu berhasil, baju besinya itu berhasil ditebas oleh Al-Khamis, dan dia berteriak tentang kematian Nabi SAW. Propaganda ini kaum muslimin berhasil mempengaruhi pasukan muslimin. Propaganda kekalahan, kematian Nabi dalam perang Uhud itu berhasil merontokkan semangat kaum muslimin. Sampai akhirnya kita mengenal seperti Talhah bin Ubaidillah yang diberi gelar oleh Nabi sebagai Syahidul Hayy, syahid yang hidup, karena menjadikan badannya sebagai benteng hidup dari Nabi SAW. Dia punya cita-cita mati sebagai syahid, tapi puluhan sabetan pedang, tusukan tombak tidak menjadikan dia syahid sebagaimana permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi pun berteriak bahwa dia masih hidup dan memerintahkan para sahabat untuk naik ke Jabal Uhud. Kafir Quraisy kaum muslimin melihat ini adalah sebuah kemenangan bagi mereka. Hingga akhirnya mereka menyatakan kemenangan dan mereka ketika itu pulang menuju Mekah. Nabi mengutus beberapa orang untuk turun dari Jabal Uhud memastikan tidak ada lagi pasukan Quraisy yang berada di sekitar itu. Setelah itu, Nabi dan para sahabat turun dari Jabal Uhud mengumpulkan 70 orang yang ketika itu syahid dalam pertempuran Uhud. Nabi menguburkannya persis di depan Jabal Rumah atau di antara Jabal Rumah dan Jabal Uhud. Setelah 70
muslimin yang syahid. Nabi pun dan para sahabat pulang kembali ke kota Madinah. Malam mereka sampai. Ada di antara sahabat itu yang pulang dengan cara merangkak. Ada di antara mereka untuk menegakkan punggungnya pun tidak sanggup. Berdarah-darah dalam keadaan tidak ada obat atau belum diobati. Menjelang subuh kaum muslimin, malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW, mengatakan, "Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada engkau agar engkau mengumpulkan kembali semua pasukan yang ikut dalam perang Uhud untuk mengejar orang-orang kufir." Nabi pun mengumumkan, semua dari mereka yang ikut perang Uhud itu berkumpul, datang dalam keadaan merangkak, datang dalam keadaan bekas-bekas perang, darah yang masih mengucur. Ada di antara mereka untuk menegakkan punggungnya pun tidak sanggup. Masya Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ikut." Kata Rasulullah, "Tidak. Karena aku hanya diperintahkan oleh Allah mengumpulkan kembali orang-orang yang ikut pada perang Uhud." Jadi ada di antara mereka yang tidak ikut perang Uhud, ikut daftar, tapi ditolak oleh Nabi SAW. Pengejaran pun dilakukan, dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi SAW. Nabi kemudian meminta salah seorang sahabat untuk mengantarkan dan mengejar pasukan Quraisy, mengantarkan sebuah surat tantangan perang kembali. Setelah itu diterima oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan pun memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Karena mereka berpikir, ada apa? Pasukan yang telah kalah, yang mereka tidak punya waktu banyak untuk mengobati luka perang mereka. Kemudian mereka mengejar dan mengajukan tantangan perang kembali. Akhirnya Abu Sufyan pun memutuskan untuk kembali ke kota Mekah, dan Nabi pun 2 hari berada di luar kota Madinah memastikan mereka tidak kembali ke Madinah. Akhirnya Nabi pun bersama para sahabat kembali ke kota Madinah. Kaum muslimin, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita perang Uhud ini? Perang ini menggambarkan kepada kita ada kecintaan yang besar yang hidup di hati Nabi dan para sahabatnya. Kalau tidak karena kecintaan, tidak mungkin mereka mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar harta. Karena jihad beresiko mati. Justru itu yang dicita-citakan oleh mereka, sebagai jalan singkat untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kalau tidak karena kecintaan, maka tusukan pedang menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan dan menakutkan mereka. Kalau tidak karena cinta, tentulah seruan jihad akan diabaikan selama-lamanya dalam hidup mereka. Yang kedua, kaum muslimin, apa yang kita perhatikan dalam pesan Nabi yang dilanggar oleh para sahabat? Ketika Nabi berpesan, pesan ketaatan. 40 orang para sahabat ketika itu turun Jabal Rumah, berebut ghanimah. Allah beri kekalahan kepada mereka. Satu kali melakukan kesalahan, Allah tunai memberikan balasan kepada mereka. Bagaimana dengan kita kaum muslimin, yang mungkin dari waktu ke waktu melakukan dosa dan kesalahan? Kalau tidak karena rahmat dan maghfirah yang Allah berikan kepada kita, sungguh tidak ada arti kehidupan kita di dunia ini. Kalau tidak karena rahmat Allah, mungkin azab yang besar
dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai mungkin masa akhir hidup kita, Allah masih berikan itu kepada kita. Yang ketiga, kaum muslimin, kalau tidak karena cinta mereka kepada Nabi SAW, mungkin beberapa orang sahabat seperti Thalhah bin Ubaidillah tidak akan pernah menjadikan badannya sebagai benteng hidup untuk Nabi SAW. Dia bercita-cita mati syahid. 100 tusukan, 100 luka yang ada di badannya tidak mengantarkannya untuk bertemu dengan Allah melalui syahid. Maka benar Nabi memberikan gelar kepadanya sebagai syahidul hayy. Inilah semua yang dipahami oleh para sahabat. Karena amal-amal kebaikan inilah yang dipandang oleh mereka sebagai sesuatu yang mengantarkan kepada kebaikan dan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Karena kita memang diperintahkan kepada surganya Allah, kepada ampunannya. Dan mereka juga yakin sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Menyahuti panggilan jihad adalah salah satu bahagian di mana Allah akan menunjukkan kita pada jalan-jalan keselamatan dalam hidup kita. Semoga kita semua kaum muslimin mengikuti manhaj para sahabat ini dalam beragama, dalam berakhlak, dalam berjihad, dalam mensikapi hidup di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di surganya nanti masuk pada golongan para nabi, para syuhada, dan golongan orang-orang yang benar di dalam agama ini. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.